Audio Jungle. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Kita dapat berkumpul kembali di rumah masing-masing dengan kekuatan daripada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Aku
bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir di tempat kami Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu dapat berkenan di hadapan-Mu.
Kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita mau berseru, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Api
Pantekosta Herala, kekirangan yang besar, ya api Pantekosta. Puji Tuhan, saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Amin Tuhan, bersiap Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati buat firman-Mu. Berfirmanlah buat kami, Engkau mengurapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing.
Mari Tuhan melawat kami sehingga apa yang kami dengar itu akan membuat hidup kami semakin tenang dan kuat di dalam Engkau di tengah kondisi yang saat ini tidak memiliki kepastian, tetapi bagi Engkau segala sesuatu menjadi pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur Fatsal yang ke-84. Kita akan menyimak sama-sama Mazmur Fatsal yang ke-84, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelimusinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, ayat ini menjelaskan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelimusinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Hari-hari ini kita bisa melihat situasi yang semakin hari semakin tidak baik, tetapi percayalah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi, dalam keadaan hari-hari ini, kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu bisa menjadi baik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan siapapun kita, tidak ada yang lepas dengan masalah. Tetapi lewat ayat-ayat ini, ya saya mau katakan bahwa masalah itu adalah baik buat kita semua. Kenapa? Karena dengan masalah kita bisa melihat Tuhan. Dengan masalah kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Dengan masalah kita bisa menikmati kuasa dan mujizat. Bahkan dengan masalah kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Saudara, ya, ayat ini berkata mereka makin lama bukan makin ketakutan, bukan makin lama mereka semakin menderita, tetapi ayat ini menjelaskan bahwa makin lama makin kuat, makin lama makin bersukacita, makin lama makin menikmati kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Saudara, minimal ada dua hal bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun situasi tidak baik, walaupun dunia ini tidak bisa menunjukkan kepastian, tapi saya mau katakan kita bisa mendapatkan kepastian walaupun situasi ini semakin tidak menentu. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan buat kita, bagaimana supaya kita bisa makin lama makin kuat. Bahkan kita bisa lihat ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka. Lembah itu tujuan yang di tengah-tengah gunung, yang di tanah yang paling rendah. Mereka ada di bawah. Kata Baka itu adalah kata kekal, kata abadi. Dengan kata lain, lembah Baka, lembah kematian,
Lembah yang tidak bisa membuat kita bisa bangkit lagi. Kita ada di jurang yang paling dalam. Tetapi mereka bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada dua hal yang bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami hal-hal yang indah ini. Bukan makin lama makin loyo, bukan makin lama makin menderita karena ada sesuatu wabah yang merajalela melanda dunia bahkan sampai kepada bangsa kita. Nah, yang pertama, saudara, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Tuhan. Jadi yang pertama yang bisa mengubah situasi yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik adalah orang yang suka tinggal di dalam rumah Tuhan. Dengan kata lain, orang yang suka sekali beribadah kepada Tuhan, yang rindu, yang cinta akan Tuhan. Dia selalu ada di tempat ibadah, yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mulutnya hanya menyenangkan Tuhan. Dan orang seperti ini, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi orang yang selalu memuji-muji Tuhan, yang ada di bait Allah, itu selalu mendapatkan pertolongan dan kuasa daripada mujizat Tuhan. Berbahagialah, kata Tuhan, berbahagialah. Kepada siapa? Kepada orang yang suka diam di rumah Tuhan. Nah, persoalannya banyak anak-anak Tuhan tidak mau tinggal di rumah Tuhan, tidak mau beribadah. Ingin diberkati, ingin menikmati pertolongan Tuhan, ingin mendapat berkat, ingin melihat mujizat, tapi untuk ibadah itu sangat sulit sekali. Selalu berbagai-bagai alasan, inilah, sibuklah dan sebagainya. Tapi punya keinginan yang kuat, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Alkitab hanya berkata orang yang bisa mengalami kekuatan yang makin lama makin kuat, makin diberkati, makin ditolong oleh Tuhan adalah orang yang suka, yang diam di rumah Tuhan dan terus menerus, tidak stop, terus menerus memuji Tuhan. Nah, orang seperti ini dia bisa mengubah lembah baka, lembah kematian yang abadi, yang kekal. Tapi mereka bisa mengubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ciri orang yang suka diam di rumah Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, betapa disenanginya orang yang suka diam di rumah Tuhan, orang yang suka beribadah, orang yang terus memuji-muji Tuhan, yaitu tipenya, cirinya, tandanya, yaitu mereka itu betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Mereka sangat senang sekali kalau sudah tiba jamnya ibadah. Itu yang mereka tunggu. Mereka senang sekali kalau sudah mau ibadah. Aduh, puji Tuhan, sudah jamnya ibadah. Makanya pemazmur berkata, Pasal 27 ayat yang keempat, Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, ingin diam di rumah-Mu Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati kuasa firman-Mu, untuk menikmati mujizat-Mu. Itu kata Daud. Satu hal saya sudah minta sama Tuhan. Apa yang dia minta? Dia tidak minta harta, dia tidak minta mujizat, tapi dia minta satu hal telah ku minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah-Mu. Untuk apa? Untuk menikmati firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Saudara, dia hanya minta sesuatu yang indah. Dia tidak minta harta. Daud tidak minta harta. Ya, untuk lebih jelasnya, nanti kita baca Mazmur Pasal yang ke-27.
satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang dia ingini, apa yang Daud minta, dan apa yang dia mau. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud minta, Tuhan, telah saya minta, saya mau diam. Di mana? Bukan di rumah mewah, bukan di hotel, tetapi di rumah Tuhan seumur hidup Daud. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dia tidak minta. Banyak kali kita ketika kita punya persoalan, kita langsung meminta kepada Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, berkati saya. Seperti kita sedang mengadakan sesuatu dan memberikan proposal kepada Tuhan, permintaan-permintaan. Tapi Daud tidak. Dia tidak minta kesembuhan. Dia tidak minta mujizat. Tetapi yang diminta Tuhan, biarlah seumur hidupku diam di rumah Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kenapa persoalan itu baik buat kita. Karena dengan persoalan, salah satunya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa di dalam masalah, kuasa Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia bisa bikin mujizat. Kita kembali kepada Mazmur Fatsal yang ke-84. Apa tanda, apa ciri orang yang suka diam di rumah Tuhan? Yang pertama, dia sangat senang sekali diam di tempat Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, dan hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwanya hancur bukan karena persoalan, bukan karena masalah, tetapi pemazmur ini berkata, jiwa saya itu hancur karena sangat merindukan, ingin ketemu dengan Tuhannya. Dia sangat rindu sekali. Dan orang yang seperti ini bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka, kata firman Tuhan, mereka melintasi lembah baka, tapi mereka bisa ubah menjadi sesuatu yang bermata air. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, mereka berbahagia. Dan tanda kebahagiaan, makin lama makin kuat hidupnya. Bukan makin lama makin kebahagiaan, bukan makin lama makin penuh dengan penderitaan, tetapi justru mereka bisa ubah penderitaan menjadi sesuatu yang indah. Yesaya 38 apa kata Hizkia? Ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup
dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku. Pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kesaksian daripada Raja Hizkia. Dia berkata, sesungguhnya, sebenarnya penderitaan yang pahit yang dia alami telah membawa keselamatan kepada dia. Terus waktu saya katakan tadi, persoalan itu baik buat kita kalau kita merespon dengan baik. Karena dengan adanya persoalan, di situ kita akan melihat Tuhan yang kita sembah sanggup memulihkan hidup kita. Yang kedua, kita kembali kepada Mazmur 84. Siapa yang bisa mengubah keadaan situasi yang tidak baik menjadi baik? Atau dengan kata lain, bagaimana supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan makin lama makin kuat? Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan jihad. Yang kedua, orang yang bisa mengubah alam baka atau lembah baka menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Hal yang kedua adalah orang yang manusianya kekuatannya di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Yang kedua adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berlindung kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan manusia, tetapi yang kekuatannya hanya kepada Tuhan. Itu yang bisa membuat sesuatu menjadi indah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan andalkan yang lain. Saudara boleh punya kekayaan jabatan apapun. Dalam situasi seperti ini, sepertinya kalau ada yang sudah kena wabah pandemi COVID-19, rasanya sudah tidak ada gunanya lagi itu harta. Karena saudara punya harta bagaimanapun banyaknya, semua para dokter, ahli-ahli kesehatan, belum satu pun negara yang berkata bahwa sudah ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan orang yang mengalami wabah. Belum ada. Tetapi di dalam Tuhan, Dia adalah penyembuh. Andalkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Kita harus cari Tuhan di tengah keadaan seperti ini. Kita tidak boleh lalai lagi. Kita harus lebih serius lagi untuk mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah jawaban yang pasti. Tidak ada lagi tempat perlindungan yang memberikan kepastian buat kita. Hanya di dalam Tuhan. Nah, ayat ini berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain, di dalam Tuhan. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia bisa saja mati, tetapi karena di dalam Tuhan mereka andalkan kekuatannya di dalam Tuhan. Sadrak, Mesak bukan saja selamat, tetapi mendapatkan masa depan yang sangat indah. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat dia. Nah, persoalannya saudara, kita seringkali melalaikan ibadah. Kita mau Tuhan turun tangan, kita mau Tuhan bela kita, tetapi ketika jam-jam ibadah,
kita tidak mau setia. Kita abaikan jam-jam ibadah. Saudara, tidak ada jalan lain, saudara, yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita di tengah keadaan yang seperti ini. Satu-satunya jalan hanya Yesus, jawaban yang pasti. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah ini, saya hanya mau mengingatkan sebagai gembala, mari kita lebih setia beribadah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hari-hari ini adalah hari yang menakutkan, tetapi bersama dengan Tuhan, percaya saudara, ada pertolongan, ada mujizat, bahkan ada pemulihan yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kita, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Doa saya, biar saudara tetap komitmen, tetap setia kepada Tuhan, supaya di dalam hidup kita persoalan, masalah boleh datang, tetapi percaya anak-anak Tuhan yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, hidup mereka makin lama makin kuat, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau lawat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati kehidupan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang punya pergumulan Engkau berikan kekuatan dan jalan keluar. Bahkan yang sakit, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah masa muda anak-anakmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil, bahkan beruntung mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.